Di Sukoharjo, Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. PLT sekaligus Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo diperiksa KPK di Mapolresta Surakarta selama 7 jam dan dicecar 23 pertanyaan. Sabto diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Usai pemeriksaan, KPK menahan SK Wakil Bupati miliknya. Selain Sabto, KPK juga memeriksa 4 kepala dinas, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, David Danang Purnomo Widodo. Dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah, muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Mengadopsi konsep shadow kabinet, negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada, dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Formasi Kabinet Bayangan terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi, Menteri Perekonomian, Sofwan Al-Bana, Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga publik. Sementara itu, menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritik. Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan saya bisa mengapresiasi. Hasan Nasbi, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, menegaskan di negara demokrasi semua orang bebas berpendapat. Presiden juga menerima dikritik tanpa mempersoalkannya. Melalui media sosialnya, Hasan Nasbi mengungkapkan label sebutan kritikan bahkan mungkin prejudis yang pernah disampaikan oleh sekelompok kritis selalu diterima oleh Presiden tanpa reaksi berlebihan. Semua kritikan diterima mulai dari yang agak sopan sampai yang tidak sopan. Butan, kritikan, bahkan mungkin prejudis yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo. Coba sebutin aja. Dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka. Kata-katanya terhadap Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo irang, langsung meradang-meradang. Langsung marah-marah. Seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar. Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan... Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hadiri akad massal 62.000 rumah di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian hadir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk akad masal 62.000 rumah subsidi dan KUR perumahan 880 miliar rupiah hari ini. Pemerintah bersama jajaran tengah terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, termasuk mempelajari langkah sejumlah negara lainnya. Program KPR Sejahtera banyak. FLPT. Dan kita sedang merencanakan, kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Kita akan belajar dari pengalaman beberapa negara. Ya. Kita, kalau bangsa kita mau bangkit, mau transformasi, kita tidak boleh malu untuk belajar dari siapapun. Saya tertarik, ada pengalaman sebagai contoh, pengalaman bangsa India. Mereka mampu membuat rumah, 40 juta rumah dalam 12 tahun. Jadi kira-kira 3 juta rumah setahun. Ini saya sedang pelajari bagaimana caranya. Ada teknik-teknik tertentu. Dan ini bisa kita. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Siang. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010-2014. Ya pemirsa, Ugroseno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Wasum, ya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa kecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Gitu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin yang merupakan orang kepercayaan Febri diduga ikut serta dalam pencucian uang Febri. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH
terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Jasa Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan hari ini pemirsa, Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hon Kiriwang. Soalnya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kapus Pen. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Hong Kiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih punya. Saya baru datang di. Siap Pak. Sebelumnya Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.